Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salawati wat taslimat alal mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah jemaah i'tikaf Masjid At-Taqwa, Masjid Besar At-Taqwa Pancor, rahimakumullahu wa hafidhakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadi ibadatan makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Shadaqallahul 'azim. Ini adalah ayat ke-7 dari surat Ghafir. Dan para malaikat yang yahmilunal arsha, memikul arsy, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah, wa yastaghfirun, dan beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, Rabbana, ya Rabb, ya Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, rahmat dan ilmu yang berada padamu lebih luas daripada segala sesuatu. Faghfir, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, dan peliharalah mereka dari siksa. Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang jidal, yaitu apa? Debat, adawah, permusuhan orang-orang kafir yang izharul adawah ma'al mu'minin, yang menampakkan permusuhannya dengan orang-orang yang beriman. Ada dendam, ada kebencian, ada ketidaksenangan, tetapi masih di dalam hati ada pula kebencian, dendam, ketidaksenangan itu yang ditampakkan. Orang-orang kafir ini sudah sampai pada tingkatan mubalaghah, sangat berlebih-lebihan menampakkan ketidaksukaannya kepada Nabi, kepada Al-Quran, dan kepada orang-orang yang beriman. Itu dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala merespon, menjawab, menyampaikan sesuatu, yaitu apa? Tentang para malaikat. Asyrafu tabaqatil makhluqat, malaikat itu termasuk makhluk Allah yang mulia karena tidak pernah bermaksiat. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Malaikat itu hanya melakukan kebaikan. Yaitu apa? Yang pertama, hamalatul arsy. Ada malaikat-malaikat yang memikul, memungguk arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kelompok malaikat yang lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang lain.
Seperti halnya manusia, ada manusia yang lebih tinggi derajatnya dari manusia-manusia yang lain, dan seringkali perbedaan tingkatan dan derajat itu karena perbedaan tugas yang diamanahkan baik kepada para malaikat maupun kepada manusia. Kemuliaan kita kadang-kadang datang atau seringkali bahkan datang dari sejauh atau seberat apa, seterpuji apa amanat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, waman haulahu, dan malaikat yang tawaf di sekeliling arsy. Dalam surat Az-Zumar kan disampaikan, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ada malaikat-malaikat yang berkeliling, bertawaf di sekitar arsy. Maka jika orang-orang kafir yang aradhil, yang tingkatannya rendah itu, yubalighuna fil adawah, sangat berlebihan menampakkan ketidaksukaannya kepadamu wahai Nabi, fala tubali bihim, jangan terlalu banyak peduli kepada mereka, wala taltafit ilaihim, jangan pula terlalu banyak menoleh mereka, ketidaksukaan mereka itu, wala taqum lahum waznan, jangan terlalu diambil hati ucapan-ucapan mereka, jangan anggap begitu penting ucapan-ucapan mereka. Fa inna hamalatal arsy wal hafina min haulil arsy, karena sesungguhnya kelompok malaikat yang memikul arsy menjadi tugasnya, dan malaikat-malaikat yang bertawaf di sekeliling arsy, ma'aka yansurunaka, bersamamu wahai Nabi, dan siap untuk menolongmu. Ini hikmah atau munasabah hubungan antara ayat ini dan ayat sebelumnya. Walaupun orang kafir itu sangat berlebih-lebihan dalam memusuhimu, fala tubali bihim, jangan terlalu banyak peduli sama mereka wahai Nabi, jangan terlalu banyak menoleh kepada mereka, jangan diambil hati, diperhitungkan ucapan-ucapan serta sangkaan-sangkaan mereka, karena ada kelompok-kelompok makhluk Allah yang bersamamu dan siap untuk menolongmu, yaitu apa? Malaikat hamalatul arsy dan malaikat yang berkeliling di sekitar arsy. Alladzina yahmilunal arsya, dalam surat Al-Haqqah ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Maka ini menjadi penjelas berapa jumlah malaikat yang memikul arsy itu kelak di hari kiamat. Surat Al-Haqqah ini menyampaikan bahwa jumlahnya adalah 8. Tetapi sekarang ketika dunia masih ada, kiamat belum terjadi untuk kita, ya, maka ada ulama yang menyatakan bahwa sekarang pun jumlah malaikat yang memikul arsy-Nya Allah itu adalah jumlahnya 8, sama dengan yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 17 ini, bahwa wa yahmilu arsya rabbika fawqahum, malaikat itu memikul arsy Allah Subhanahu wa taala yauma idzin, pada hari itu yaitu hari kiamat, samaniyatun, yaitu 8 malaikat. Sehingga boleh jadi ya, malaikat-malaikat itu kan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Andai kata kita melihat wujud aslinya itu, misalnya malaikat Israfil digambarkan wa qadamahu fil ardi sufla, 2 kakinya di bagian terbawah di bumi, sementara kepalanya tembus melewati langit ke-7. Andai kata kita manusia mungkin tidak bisa melihat jasad atau bentuk malaikat itu sepenuhnya, karena pandangan kita hanya bisa menangkap sesuatu yang berada di jangkauannya. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang terlampau besar, kita tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu jauh, kita juga tidak bisa melihat sesuatu yang terlampau dekat. Sehingga dalam surat Yasin misalnya,
Pandangan orang-orang itu tidak Allah butakan, tetapi di depannya saddan, di belakangnya saddan. Jadi ada penutup di depan, penutup di belakang, sehingga tampak gelap semua sesuatu. Bukan matanya yang ditutup orang-orang oleh Allah, tapi sesuatu itu begitu didekatkan sehingga dia tidak bisa melihat. Ya. Malaikat-malaikat yang jauh ukurannya lebih dari manusia, ya, disampaikan oleh Allah, itu yang akan menjadi penolongmu, itu yang akan berada bersamamu. Malaikat kedua tentu saja, ya, malaikat yang berkeliling di arsy, bertasbih, bertasmih, bertahmid, ya. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu, para ulama berdalil dengan ayat ini. Berdalil dengan ayat alladzina yahmilunal arsya. Dengan potongan ayat ini ada ulama menggunakannya sebagai dalil dalam perkara tauhid. Dalam perkara penafsiran ayat-ayat yang menyatakan atau ayat yang menyatakan Allah berada di arsy. Ada sebagian ulama yang menyatakan Allah berada di arsy, ada sebahagian ulama menyatakan Allah menguasai arsy, karena Allah tidak berada di sebuah tempat, Allah tidak berada di sebuah lokasi. Makna Allah istawa alal arsy artinya menguasai arsy, bukan berada pada arsy. Ayat ini menjadi salah satu dalil pendukung yang menunjukkan bahwa Allah tidak berada di atas arsy, di tempat yang berada arsy. Penjelasannya menggunakan penjelasan nalar. Coba. Yahmilunal arsya, memikul arsy artinya apa? Memikul arsy secara total dan semua yang berada di arsy itu. Falau kana ilahul alam fil arsy lakana haula'il malaikah hamilina di ilahil alam. Kalau seandainya Allah berada di atas arsy sementara arsy itu dipikul oleh malaikat, berarti malaikat mampu untuk memikul Allah, katanya. Fahina idzin yakununa hafizin li ilahil alam wal hafiz al qadir aula bil ilahiyah, ya, wal mahmul aula bil ubudiyah. Kalau seperti itu, maka secara zahir yang kuat yang mana? Yang dibawa atau yang membawa? Yang dipikul atau yang dipikul? Nalar akan mengatakan para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di atas arsy tentu nanti lebih kuat daripada arsy itu sendiri dan apa-apa yang berada di atas arsy, sehingga ini menimbulkan kerancuan dan kesalahan dan kesimpulan yang salah bahwa Allah bisa dipikul oleh malaikat. Kalau Allah berada di arsy dan arsy-nya dibawa dipikul oleh malaikat, berarti kan luar biasa. Itu mengarahkan kepada kesalahan berpikir. Tapi sekali lagi, ya, yang berbeda pendapat ini adalah ulama dan orang atau kita-kita yang belum sampai derajat ulama, belum pantas serta belum cocok untuk secara tidak sopan, ya, entah kita mengikuti yang mana. Ahlus sunnah wal jamaah memang mentakwil ayat tersebut bahwa Allah tidak duduk, tidak berada di arsy, tetapi menguasai arsy. Tapi sementara itu ada ulama-ulama yang memahami ayat Al-Quran secara letterlik, secara zahir, bahwa Allah berada di arsy. Wallahu a'la wa a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita apa yang terjadi dengan malaikat pembawa atau pemikul arsy itu dan malaikat yang bertawaf di sekeliling arsy itu. Allah mengabarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ketika Allah menceritakan tentang malaikat pada ayat ini, yang dilakukan oleh 2 kelompok malaikat itu adalah bertasbih dan bertahmid. Itu yang pertama. Ketika Allah menceritakan tentang malaikat di Al-Baqarah ayat 30,
Allah juga menyampaikan seperti itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Begitu pula di surat Az-Zumar yang kami baca tadi, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Memang tasbih dan tahmid dipasangkan. Tasbih adalah ibarah an tanziillah, yaitu hal yang berkaitan dengan tauhid. Kemudian tahmid adalah setelah bertauhid, berikrar tentang keesaan Allah, maka bersyukur tentang kenikmatan Allah. Oleh karenanya, syukurnya orang yang tidak beriman itu syukur yang tidak diterima. Karena tasbihnya belum ada, tahmidnya saja yang ada. Syukurnya orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mensucikan Allah, tidak mentanzih dan tidak mentasbih Allah dari hal-hal yang tidak pantas, maka syukurnya itu tidak diterima. Syukurnya orang yang beriman, dan alhamdulillah wa nahnu minal mu'minin, kita termasuk orang-orang yang beriman, syukur kita ini insyaallah taala Allah terima. Itulah salah satu hikmah tasbih kemudian tahmid, ya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Maka makna ini pun sangat dekat dengan makna ayat dalam surat Ar-Rahman ayat 78, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarak itu dekat dengan tasbih, yaitu pensucian Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Yang kedua, yu'minuna bihi. Bertasbih, bertahmid dan malaikat itu Allah sebutkan beriman dengan Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama menyampaikan pertanyaan, fa in qila fa ayyu faidatin fi qawlihi wa yu'minuna bihi fa innal istighala bit tasbihi wat tahmidi la yumkinu illa wa qad sabaqal imanu billah. Mengapa iman dibelakangkan, padahal tasbih dan tahmid itu tidak muncul kecuali setelah keimanan. Iman dulu baru orang bisa bertasbih dan bertahmid. Apa hikmahnya? Allah menyampaikan kepada kita, oh malaikat-malaikat yang memikul arsy, malaikat-malaikat yang bertawaf kepada arsy itu, mereka bertasbih, mereka bertahmid dan mereka beriman kepada Allah. Ulama bertanya apa hikmah dari urutan penyebutan tersebut, padahal iman dulu baru kemudian tasbih kemudian tahmid. Banyak penjelasan, ya. Salah satunya yang dipilih oleh Imam Ar-Razi adalah penjelasan menggunakan nalar manusia. Mengapa banyak menggunakan nalar manusia menjelaskan ayat? Mendekatkan ayat, mendekatkan kita dengan ayat. Karena kita manusia hanya bisa memahami sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal kita. Kita misalnya yang bukan orang teknik mungkin bingung bagaimana membuat kubah. Maka menurut kita yang tidak ahlinya, membuat kubah ini tidak masuk ke nalar kita. Sementara orang yang ahlinya masuk ke dalam akal pikirannya cara membuat bundaran yang seperti ini. Penjelasannya adalah memuji sesuatu itu, kapan kita memuji? Memuji itu biasanya akan terjadi setelah peristiwa yang kita puji itu berlalu. Kita akan memuji orang itu dengan pemberani kalau sudah kita menyaksikan keberaniannya. Kita memuji makanan itu sebagai makanan yang sedap setelah selesai kita mencicipinya. Tetapi saat kita menyaksikannya, saat kita mencicipinya, tidak terlintas di hati kita untuk memuji, karena hati kita sedang sibuk untuk menikmatinya. Karena hati kita, diri kita sedang sibuk menikmatinya, maka ucapan pujian itu lahir setelahnya. Setelah selesai makan, oh enak. Tapi ketika makan, perasaan kita, hati kita sedang bersama dengan perasa makanan itu dan sibuk. Maka sekali lagi ini juga menunjukkan malaikat
yang bertasbih dan bertahmid dan beriman kepadanya itu menunjukkan Allah tidak berada di arsy, kata ulama. Kita beriman, disebutkan mereka beriman karena tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Kalau Allah ada di situ, mereka tidak akan bertasbih dan bertahmid. Tasbih tahmid itu akan kalah dengan keindahan Allah. Tasbih dan tahmid yang akan kita ucapkan itu akan kalah. Coba kalau kita bengak kagum pada sesuatu, sebelum kita melihat langsung, lihat fotonya, kita ucapkan begini-begini. Setelah kita lihat, kita diem. Setelah selesai melihat, baru kita komentar lagi. Itulah kenapa yu'minuna bihi ini diterakhirkan dari tasbih dan tahmid, karena malaikat itu amanu bihi bidalili annahum ma syahiduhu hadiran jalisan hunaka. Malaikat itu disebutkan beriman kepada Allah karena malaikat tidak menyaksikan Allah berada di sana. Ya. Kita percaya bahwa taman itu sedang dibangun karena kita tidak berada di situ. Kalau kita berada di situ, tidak mungkin kita akan ditanya, percaya Side tamannya sedang dibangun? Oh, kita sudah berada di sana. Kalau kita tidak berada di sana, baru kita menyebut percaya atau tidak. Tapi kalau sudah menyaksikannya, berada di sana, pertanyaan percaya atau tidak itu menjadi tidak cocok lagi. Yang ketiga, selain tasbih, tahmid dan iman, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, ya. Dan malaikat-malaikat itu memohonkan ampun untuk siapa? Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita saat ini malaikat sedang beristighfar untuk orang-orang yang beriman, dan kita termasuk orang beriman itu. Yastaghfirun itu dalam bahasa Arab fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari' itu yaqtadi at-tajaddud, terus menerus. Dulu beristighfar, sekarang beristighfar, terus menerus. Wa yastaghfirun, bukan dulu saja malaikat beristighfar, seterusnya. Wa yastaghfirun, dan malaikat itu sedang beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu kepada kita, bahwa i'lam annahu, sesungguhnya bahwa anna kamalas sa'adati marbutun bi amrain, kesempurnaan kebahagiaan itu seolah-olah diikat dengan sesuatu, dua sesuatu. Kalau dua sesuatu ini sudah berhasil kita buka, maka kebahagiaan akan bersama orang tersebut. Yang pertama, at-ta'zim li amrillah, tunduk mengagungkan perintah-perintah Allah. Orang yang mengagungkan perintah, maka dia akan melaksanakannya. Orang yang meremehkan perintah, yang mengecilkan perintah, besar kemungkinan ia akan melalaikannya. Yang kedua, wasyafaqatu ala khalqillah, rasa kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah. Ini kunci kebahagiaan, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, anna kamalas sa'adati marbutun bi amraini, kesempurnaan kebahagiaan itu berada pada dua hal, at-ta'zim li amrillah, mengagungkan perkara dan urusan Allah, wasyafaqah ala khalqillah, mengasihi, belas kasih kepada makhluk Allah, bukan hanya manusia, makhluk Allah. Makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Jadi jangan mengecilkannya menjadi hanya syafaqah ala khalqillah, kasih sayang kepada manusia, bukan kasih sayang kepada makhluk Allah. Tumbuh-tumbuhan, hewan itu juga ciptaan-ciptaan Allah. Namun ta'zim li amrillah muqaddaman ala syafaqah ala khalqillah, mengagungkan hak Allah itu
harus lebih diutamakan daripada kasih sayang kepada makhluk Allah. Dari mana kesimpulan ini ulama dapatkan? Dari urutannya. Coba, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, itu ta'zim li amrillah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, itu bentuk kasih sayang kepada manusia. Sehingga ya, malaikat yang memohonkan ampun untuk manusia itu melakukan istighfarnya setelah tasbih dan tahmid, beriman, sehingga hak Allah lebih didahulukan daripada kasih sayang kepada manusia atau makhluk Allah secara umum. Karena yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, itu mengandung isyarat ta'zim li amrillah. Sedangkan wa yastaghfiruna lilladzina amanu, itu mengandung isyarat asyafaqah ala khalqillah. Oleh karenanya, bersyukur kita kepada manusia, berterima kasih kita kepada makhluk, jangan sampai lebih banyak daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dan terima kasih kita sekali lagi kepada makhluk jangan sampai lebih banyak daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini gambaran tentang dua kelompok malaikat. Dari gambaran dari potongan ayat itu, bahkan ada ulama yang menyampaikan bahwa berarti malaikat ini lebih mulia dari manusia. Mengapa? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka beristighfar untuk manusia, berarti mereka sudah aman. Mereka sudah aman, tidak ada dosa. Mereka istighfarnya untuk orang lain, bukan untuk diri mereka sendiri. Berarti mereka aman dari dosa, aman dari kesalahan, dan sucinya dari dosa, bersihnya dari dosa itu menunjukkan mereka lebih tinggi dari manusia, karena manusia bisa salah, bisa juga dia mendapatkan pahala. Namun ini sekedar untuk tambahan, ya, soal hal-hal yang seperti ini tidak harus kita ketahui. Tetapi Al-Imam Al-Maturidi menyampaikan, sesungguhnya begini, kata Imam Al-Maturidi, makhluk Allah yang paling mulia itu adalah Al-Anbiya, para nabi dan para rasul. Baru kedua adalah ru'asaul malaikah, pembesar malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, itu pembesar. Hamalatul arsh, malaikat yang memikul arsh, malaikat yang hafina haulal arsh, yang bertawaf, ya, itu lebih tinggi dari manusia biasa. Itu lebih tinggi daripada manusia biasa. Kemudian hati-hati, walaupun dalam bahasa Al-Quran, bahasa yang Allah gunakan ketika menceritakan malaikat itu adalah bahasa yang muzakkar, jangan sampai ada keyakinan malaikat itu lelaki. Jangan sampai ada yang berpikiran malaikat itu berjenis kelamin seperti manusia, ya. Al malaikatu la yusafuna bizdzukurati wala bil unufah. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak seperti manusia, ya. Manusia, hewan yang manusia laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, tumbuh-tumbuhan mungkin seperti itu, ya. Tetapi malaikat di luar daripada itu. La yusafuna bizzukurati wala bil unusah. Malaikat itu tidak memiliki sifat laki-laki maupun perempuan. Apa pengaruhnya? Paman wasafahum bizzukurah faqad fasaqa. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki, maka orang itu sedang berlaku kefasikan. Orang itu sedang melakukan kefasikan karena dia percaya malaikat itu laki-laki. Waman wasofahum bil unusati kafara.
Tetapi kalau ada orang yang berkeyakinan di akidahnya itu malaikat itu perempuan katanya, malaikat itu berjenis kelamin perempuan, kalau ini dia sudah keluar daripada keimanan. Al-imanu bil malaikah, keimanan kita terhadap malaikat-malaikat Allah itu mengandung keimanan pada hal-hal yang lain juga. Tidak hanya misalnya percaya pada malaikat selesai, enggak, ada sambungannya. Ada sambungannya. Karena dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ja'alu al-malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Alladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka orang-orang yang kafir itu meyakini menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan ibadur rahman, hamba-hamba Allah, inatha, berjenis kelamin perempuan. Ada orang-orang di masa lalu atau bahkan mungkin wallahu a'lam ada sampai saat ini yang berkeyakinan bahwa malaikat itu memiliki jenis kelamin seperti makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia, hewan dan yang lainnya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa istighfar itu thalabul maghfirah. Makna istaghfara yastaghfiru, istighfar itu adalah thalabul maghfirah, memohon maghfirah, ampunan. Wal maghfiratu la tudhkaru illa bi isqatil iqabi. Ya. Dan istighfar itu disebutkan pada isqatul iqab, digugurkannya siksa. Mana istighfar itu adalah agar kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma talabun naf'i zaid fa innahu la yusamma istighfar. Sedangkan memohon surga, memohon kenikmatan yang lain itu tidak namanya istighfar. Oleh karena itu ayat ini menunjukkan apa? Tadullu ala husulis syafaati minal malaikah lil mudhnibin. Syafaat dari malaikat, istighfar dari malaikat itu juga sampai kepada orang-orang yang penuh dengan dosa selama dia beriman. Karena ayatnya berbunyi alladzina amanu lilladzina amanu, dan orang-orang yang banyak dosanya itu juga orang yang beriman, sehingga istighfarnya malaikat sekarang di dunia itu berlaku untuk orang beriman yang pacu, juga untuk orang beriman yang jahat. Dan kelak di akhirat istighfar malaikat itu berubah menjadi syafaat. Istighfarnya malaikat berlaku ketika kita hidup di dunia. Setelah di akhirat berlakulah istighfar malaikat itu menjadi syafaat. Dan syafaat malaikat itu sebagaimana untuk orang beriman yang soleh, juga untuk orang yang beriman yang toleh, untuk yang baik maupun yang tidak baik. Karena istighfar itu berkaitan dengan isqatul iqab, yaitu dibebaskannya dari hukuman. Dan orang yang banyak dosanya lah, orang yang berdosalah yang bisa digugurkan hukumannya. Sedangkan orang beriman yang bighairi hisab, apanya yang digugurkan? Karena tidak ada sudah misalnya yang maksum seperti Nabi misalnya, atau yang diampuni oleh Allah bighairi hisab tanpa perlu syafaat malaikat misalnya, karena sudah dibebaskan dari siksa, maka tidak ada sudah ya, isqatul iqabnya. Yang kedua, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, bahwa orang-orang yang berdosa besar juga termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman ya. Kemudian wa idza sabata hadza fi haqqil malaikah, kalau seperti itu bentuk istighfar malaikat untuk kita di dunia dan syafaat malaikat nanti ketika kita di akhirat, maka dzalika fi haqqil anbiya,
begitu pula syafaat dari para nabi. Lin'iqadil ijma'i ala annahu la farqa, karena tidak ada perbedaan antara syafaatnya nabi dan syafaatnya malaikat. Artinya apa? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berlaku untuk umatnya yang banyak dosanya tapi selama masih beriman. Orang beriman banyak dosa salahnya juga masih bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh ada di hati kecil orang beriman itu, kalau saya tidak akan saya dapat syafaat Nabi, saya tidak pernah begini-begini melakukan kebaikan. Tidak boleh. Itu namanya al-ya'su, putus asa terhadap rahmat Allah. Dan sudah diingatkan kita oleh Allah, orang-orang yang asroku ala anfusihim, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa, la tai'asu min rahmatillah, janganlah putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, ini tidak menunjukkan bahwa kita atau orang-orang yang penuh dosa itu menggampang-gampangkan syafaat. Santai saja, kita semua bisa mendapat. Iya, masih potensi, masih mungkin, belum tentu payu, belum tentu jadi. Namanya potensi itu masih mungkin. Coba kalau seperti ungkapan kawan-kawan kita ketika sekolah itu, ada yang semacam bercanda-canda. Ada kawan yang mengucapkan, oh semua perempuan yang di kelas ini bisa menjadi istri saya, katanya. Iya, secara potensi bisa, bahwa mungkin saja dia menikah dengan yang nomor absen 1, nomor absen 2, nomor absen seterusnya, mungkin. Bahkan perempuan selombok timur ini pun masih berpotensi untuk menjadi istri seseorang. Tetapi selama itu belum terjadi, namanya juga mungkinul wuku, mungkin terjadi, mungkin juga wallahu alam, mungkin tidak. Sehingga walaupun orang mukmin yang berdosa juga bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai itu membuatnya jumawa dan tidak melakukan asbab, wasilah-wasilah, sebab-sebab untuk mendapatkan syafaat tersebut. Selanjutnya ulama bertanya, mengapa malaikat beristighfar? Apa hikmah malaikat beristighfar? Apa latar belakangnya? Jawaban pendeknya, disuruh oleh Allah, tetapi tidak ada di ayat itu malaikat diperintahkan oleh Allah beristighfar. Kata ulama ini, apa hikmahnya? Tidak ada yang di ayat ini yang menunjukkan Allah menyuruh malaikat beristighfar. Lalu Allah memberikan kita berita bahwa malaikat itu beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Kata ulama menyampaikan hikmahnya adalah, atau syafaat malaikat kelak di akhirat, apa hikmahnya malaikat itu diberikan wewenang menyampaikan syafaat? Inna hadhihi syafa'ata shadirata 'anil malaikah. Syafaat yang datang, yang muncul, yang bersumber dari malaikat ini, fi haqqil bashar, kalau digambarkan dalam kehidupan manusia, tajri majra i'tizarin an zillatin sabaqat. Gambarannya adalah seperti kebaikan yang datang setelah seseorang melakukan hal yang tidak baik di masa lalu. Ya, kalau digambarkan di kehidupan manusia, seperti manusia, seorang manusia, katakanlah namanya Fulan, berlaku baik kepada orang ini karena di masa lalu Fulan ini pernah jahat, pernah tidak baik, pernah merugikan. Ada makna membalas jasa atau bukan, menutup kesalahan dengan kebaikan. Oh, karena ada dulu ketika Allah berfirman akan menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, firman Allah bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi. Malaikat sempat menyampaikan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan di bumi, menumpahkan darah di bumi? Dulu
Malaikat menyampaikan itu. Dan ternyata setelah malaikat saksikan ciptaan Allah yang bernama manusia ini, setelah malaikat menyaksikan manusia, menyaksikan para rasul, para anbiya, orang-orang baik, alladzina yarisunal arda, ya, bahwa orang-orang baiklah yang akan mewarisi bumi Allah ini. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Maka apa? Malaikat seperti gambarannya itu manusia yang dulu pernah salah sangka kepada manusia. Oleh karena itu, untuk katakanlah menebus zillah, ya, salah sangka atau kehinaan atau hal yang agak buruk itu, malaikat beristighfar untuk makhluk yang bernama manusia, yaitu manusia yang beriman. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yaitu orang yang pernah menyakiti orang lain, maka tutupilah luka orang lain itu dengan kebaikan, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau doakan orang yang dulu pernah kita sakiti. Andai kata kita mau mohon maaf, orangnya sudah wafat, permohonan maaf kita sampaikan melalui doa-doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu misalnya. Kalau orang yang pernah kita sakiti, rugikan itu masih hidup, gantilah kesakitan orang itu dengan kebaikan, sebagaimana malaikat atau pengajaran Allah pada ayat ini, malaikat beristighfar untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.